Namaku Sumi. Saat penderitaan tak berujung ini bermula, aku baru berusia 28 tahun. Aku adalah seorang perempuan desa biasa dari pesisir Pantura, Jawa Barat. Kehidupanku jauh dari kata mewah. Aku tidak punya ijazah tinggi, hanya tamatan sekolah dasar yang bahkan bacanya masih sering mengeja. Aku menikah muda dengan seorang laki-laki sedesa bernama Yanto. Dari pernikahan itu, kami dikaruniai 2 orang anak yang sangat lucu, Bagas dan Rini. Kehidupan kami di kampung sangatlah keras dan mencekik leher. Yanto bekerja serabutan, kadang menjadi buruh tani saat musim tanam, kadang menjadi kuli panggul di pasar ikan jika sedang sepi. Penghasilannya tidak pernah menentu, bahkan lebih sering tidak ada sama sekali. Kami tinggal menumpang di rumah peninggalan almarhum bapakku yang sudah sangat reot. Atap gentengnya bocor di mana-mana jika hujan turun, dan dinding bilik bambunya sudah lapuk dimakan rayap. Setiap malam, angin laut yang bercampur aroma garam dan ikan asin menembus celah-celah dinding, membuat anak-anakku sering jatuh sakit karena kedinginan. Utang kami menumpuk di warung dan di bank keliling yang bunganya mencekik leher. Anak sulungku, Bagas, sudah mau masuk sekolah dasar dan butuh biaya seragam serta uang pangkal. Setiap hari adalah pertarungan antara hidup dan mati, antara makan nasi aking atau tidak makan sama sekali. Yanto mulai sering uring-uringan, merokok di beranda rumah sambil meratapi nasib tanpa melakukan usaha yang berarti. Hingga suatu malam yang pengap, setelah aku meminjam beras setengah liter dari tetangga karena anak-anak menangis kelaparan, aku membuat keputusan paling nekat dan paling menyakitkan dalam hidupku. Aku memutuskan untuk mendaftar menjadi tenaga kerja wanita atau TKW ke luar negeri. Aku melihat banyak perempuan di desaku yang pulang dari luar negeri bisa merenovasi rumah, membeli motor, dan menyekolahkan anak-anak mereka dengan layak. Awalnya Yanto menolak dengan alasan gengsi suami. Namun saat aku bertanya dari mana ia akan mencari uang untuk makan besok pagi, ia terdiam 1000 bahasa dan akhirnya mengangguk pasrah. Setelah melewati proses berbulan-bulan di balai pelatihan yang terasa seperti penjara, meninggalkan anak-anakku yang menangis histeris memeluk kakiku di terminal bus, aku akhirnya diterbangkan ke Taiwan. Di Taiwan, aku bekerja sebagai perawat lansia atau yang sering disebut menjaga, ama, nenek, di sebuah kota yang sangat dingin. Majikanku sangat cerewet dan pelit. Jam kerjaku tidak masuk akal. Aku bangun jam 4 subuh untuk memasak, membersihkan rumah berlantai 3, memandikan ama yang lumpuh dan sering marah-marah, menyuapinya, memijatnya, hingga baru bisa mengistirahatkan punggungku di atas kasur lipat tipis pada jam 11 malam. Setiap musim dingin tiba, tubuhku rasanya seperti ditusuk ribuan jarum es. Tanganku pecah-pecah dan berdarah karena harus terus mencuci pakaian dengan air es saat mesin cuci rusak. Aku tidak pernah membelikan diriku jaket tebal yang baru. Aku hanya memakai jaket bekas pemberian majikan yang kebesaran. Makanan sehari-hariku hanyalah sisa lauk dari majikan. Kadang hanya nasi dengan kuah sayur yang sudah dingin. Aku menahan lapar, menahan dingin, menahan lelah. Dan yang paling menyiksa adalah menahan rindu yang teramat sangat pada Bagas dan Rini. Setiap malam, di kamar kecil yang sepi, aku sering menangis dalam diam sambil memandangi lembaran foto anak-anakku yang sudah lecek karena sering kupegang. Namun, semua penderitaan itu seolah sirna setiap kali gajian tiba. Gajiku setiap bulan sekitar 8 juta rupiah jika dirupiahkan. Dari jumlah itu, 7,5 juta selalu rutin kukirimkan langsung ke rekening Yanto di kampung. Aku hanya menyisakan 500.000 untuk membeli sabun, pembalut, dan pulsa untuk menelepon mereka. Dalam setiap panggilan telepon kami, Yanto selalu terdengar sangat manis dan meyakinkan. Sabar ya, Mi. Uang kamu sudah Mas kumpulkan di bank. Bulan depan kita mulai beli batu bata sama pasir ya. Mas mau bangun rumah gedongan buat kita. Biar kamu pulang nanti nggak usah repot-repot lagi. Anak-anak juga sehat, gemuk-gemuk, sekolahnya pintar. Begitu selalu kata-kata Yanto yang terdengar di ujung telepon, menjadi pelipur lara dan bahan bakarku untuk terus bertahan di negeri orang. Memasuki tahun ketiga,
Yanto mulai rajin mengirimkan foto-foto progres pembangunan rumah kami melalui pesan WhatsApp. Ia mengirimkan foto fondasi rumah yang baru digali, lalu bulan berikutnya foto tumpukan batu bata, lalu foto kusen pintu kayu jati yang katanya sangat mahal. Aku menangis bahagia melihat foto-foto itu dari balik layar ponsel retakku. Keringat darahku akhirnya berwujud. Aku semakin bersemangat bekerja, mengambil jam lembur di hari libur dengan bekerja di kebun sayur milik tetangga majikan demi menambah pundi-pundi uang untuk membeli perabotan rumah kami nanti. Tahun berganti tahun. Tanpa terasa, kontrak kerjaku yang kedua telah berakhir. Total sudah 5 tahun aku membanting tulang di Taiwan tanpa pernah pulang sekalipun demi menghemat biaya tiket pesawat. Tabunganku di rekening Yanto seharusnya sudah mencapai ratusan juta rupiah. Rumah impian kami, menurut laporan Yanto bulan lalu, sudah 100% selesai. Sudah dicat warna hijau muda kesukaanku. Sudah diisi sofa empuk dan televisi layar datar yang besar. Menjelang Hari Raya Idul Fitri, aku memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak. Aku ingin pulang. Aku rindu mencium aroma keringat anak-anakku. Aku ingin memeluk mereka di rumah baru kami. Aku sengaja merahasiakan kepulanganku dari Yanto. Aku ingin memberikan kejutan terindah dalam hidupnya. Aku membayangkan wajah kaget dan bahagia suamiku saat aku tiba-tiba berdiri di depan pintu rumah gedongan kami dengan membawa koper penuh mainan dan baju baru untuk anak-anak. Perjalanan pulang terasa sangat panjang dan mendebarkan. Setelah mendarat di Bandara Soekarno-Hatta, aku menaiki bus antar kota menuju kampung halamanku di Indramayu. Semilir angin panas bercampur debu jalanan Pantura menyapa wajahku dari balik jendela bus, membawa kenangan masa lalu. Hatiku berdebar-debar tak karuan. Aku turun di perempatan desa saat matahari sedang terik-teriknya. Aku memutuskan untuk tidak langsung menuju alamat rumah baru kami yang terletak di blok sebelah. Aku ingin mampir dulu ke gubuk lama milik ibuku, berniat mengejutkan ibuku sekalian menjemput anak-anakku jika mereka sedang bermain di sana. Sambil menyeret koper besarku di jalanan tanah berbatu, aku tersenyum pada beberapa tetangga yang berpapasan. Anehnya, tatapan mereka padaku bukan tatapan bahagia menyambut kepulangan pahlawan devisa. Mereka menatapku dengan sorot mata yang penuh rasa kasihan, keterkejutan, dan bisik-bisik yang mencurigakan. Namun saat itu, aku terlalu bahagia untuk memedulikannya. Setibanya aku di depan gubuk lama ibuku, senyum di wajahku seketika luntur. Gubuk itu terlihat semakin mengenaskan. Halamannya ditumbuhi rumput liar yang tinggi. Dinding biliknya banyak yang berlubang ditambal plastik kresek. Pintu depannya terbuka setengah. "Mak, Mak, Sumi pulang, Mak." Panggilku dengan suara bergetar. Dari dalam rumah yang gelap dan bau apek itu, keluar sosok wanita tua yang sangat kurus dan ringkih. Itu ibuku. Ia terbelalak melihatku. Bukannya berlari memelukku dengan bahagia, ibuku justru langsung menjatuhkan sapu lidinya, jatuh terduduk di lantai tanah, dan menangis sejadi-jadinya. Tangisannya begitu histeris dan menyayat hati, penuh dengan kepedihan yang tak tertahankan. "Mak, Mak kenapa nangis? Sumi pulang. Mak, Sumi bawa uang. Kita sekarang orang kaya. Mak," kataku panik, berlari mendekat dan memeluk tubuh rentanya. "Sumi, Gusti Allah, anakku, kenapa kamu baru pulang? Enduk? Kenapa kamu biarkan ibumu dan anak-anakmu tersiksa di sini?" Isak ibuku sambil memukuli dadanya sendiri. "Dek!" Jantungku seakan berhenti berdetak. "Anak-anak? Bagas sama Rini mana? Ma? Bukannya mereka tinggal di rumah baru sama Mas Yanto?" Tanyaku dengan napas yang mulai memburu. Firasat buruk langsung menyergap tengkukku seperti iblis yang siap mencekik. Belum sempat ibuku menjawab, dari arah pintu dapur muncul 2 anak kecil yang berlari ke arahku. Tubuh mereka sangat kurus kering, kulitnya dekil, dan pakaiannya lusuh penuh tambalan. Yang laki-laki berusia sekitar 12 tahun, dan yang perempuan sekitar 8 tahun. Mereka menatapku dengan ragu, seolah mencoba mengingat wajahku. "Bagas? Rini?"
Panggilku dengan suara pecah. Ibu? Panggil Rini pelan. Tangisku meledak saat itu juga. Aku mendekap kedua malaikat kecilku dengan sangat erat. Tubuh mereka terasa hanya tulang berbalut kulit. Wangi keringat mereka bukan wangi anak yang terawat, melainkan wangi kemiskinan yang sangat pekat. Kenapa kalian ada di sini? Kenapa kalian begini? Mas Yanto mana? Ma? Uang tabunganku yang ratusan juta kemana? Rumah baru kita di mana? Teriakku histeris, menuntut penjelasan di tengah tangis ibuku dan anak-anakku yang kebingungan. Dengan suara terbata-bata yang sering terhenti oleh isak tangis, ibuku akhirnya menceritakan kebenaran yang mengoyak-ngoyak kewarasanku. Kebenaran yang membuat bumi tempatku berpijak seolah amblas ke dasar neraka. Yanto tidak pernah menabung uangku sepeser pun. Selama 5 tahun aku bekerja seperti budak, kelaparan dan kedinginan di negeri orang. Yanto menggunakan uang kirimanku untuk hidup berfoya-foya di kampung. Ia membeli motor sport mahal, mabuk-mabukan, dan berjudi sabung ayam. Dan yang paling menghancurkan adalah, 2 tahun yang lalu, Yanto menikah siri dengan seorang janda muda yang bekerja sebagai penyanyi dangdut keliling bernama Neneng. Yanto memang benar membangun sebuah rumah besar bernilai ratusan juta rupiah seperti foto yang sering ia kirimkan padaku. Tapi rumah itu bukan untukku. Rumah itu dibangun di atas tanah milik Neneng, dan sertifikatnya dibuat atas nama Neneng. Begitu rumah itu selesai dibangun, Yanto membawa semua barang berharga, mengusir ibuku dan anak-anakku dari rumah kontrakan, dan membiarkan darah dagingnya sendiri hidup luntang-lantung hingga akhirnya terpaksa kembali menempati gubuk reot milik ibuku yang nyaris roboh ini. Yanto sama sekali tidak pernah memberikan uang sepeser pun untuk makan Bagas dan Rini. Bagas terpaksa putus sekolah sejak kelas 4 SD dan bekerja menjadi pemulung botol plastik di pasar untuk membeli beras bagi nenek dan adiknya. Rini sering menangis kelaparan di malam hari. Sementara ayah mereka hidup mewah, tidur di atas kasur empuk yang dibeli dari hasil keringat darah ibunya. Mendengar semua itu, tubuhku kaku seperti mayat. Aku tidak menangis lagi. Air mataku seolah mengering seketika, digantikan oleh kobaran api amarah yang begitu dahsyat hingga membuat pandanganku berkunang-kunang. Otot-otot rahangku mengeras, gigiku gemeretak. Uang itu adalah nyawaku. Uang itu adalah kompensasi atas tahun-tahun di mana aku tidak bisa memeluk anakku saat mereka sakit. Dan bajingan itu merampoknya untuk seorang pelacur desa. Di mana rumahnya? Ma, kasih tahu alamatnya sekarang, kataku dengan suara dingin yang mendesis, penuh dengan niat membunuh. Ibuku memegang tanganku ketakutan. Sumi, jangan, Enduk, biarin aja. Orang kampung udah tahu semua kelakuan bejat Yanto. Kamu jangan cari ribut, nanti kamu yang celaka. Yanto sekarang sering bawa teman-teman preman ke rumahnya. Aku menepis tangan ibuku dengan pelan. Mak, aku kerja nyuci pantat orang tua lumpuh selama 5 tahun, tidur di lantai dingin, makan sisa, bukan untuk ngasih makan preman dan pelacur. Jaga anak-anak. Mak, aku harus mengambil apa yang menjadi hak darah dagingku. Dengan langkah lebar dan napas yang memburu kesetanan, aku berjalan menuju alamat yang ditunjukkan ibuku. Jaraknya sekitar 2 kilometer dari gubuk kami, terletak di area desa yang lebih makmur. Matahari sore menyengat kulitku, tapi aku tidak merasakan panasnya. Aku hanya merasakan panas di dadaku. Orang-orang di jalan menatapku dengan ngeri melihat wajahku yang seperti kesetanan. Tibalah aku di depan sebuah rumah yang sangat megah untuk ukuran desa kami. Pagarnya terbuat dari besi tempa berwarna emas. Dindingnya dicat hijau muda terang, warna kesukaanku yang pernah kuminta pada Yanto. Di garasinya terparkir sebuah motor sport mahal dan sebuah mobil minibus bekas. Di teras depan, di atas sofa kulit yang mewah, duduklah suamiku, Yanto. Aku menatap langit-langit atap yang bocor memperlihatkan bintang. Aku menghitung sisa uang gajiku bulan terakhir yang ada di dompet. Hanya ada 3 juta rupiah. Itulah seluruh kekayaan yang tersisa dari 5 tahun nyawaku di Taiwan.
Rp3 juta untuk memulai kembali hidup dari titik terendah. Namun aku tidak membiarkan diriku tenggelam dalam ratapan. Menangis tidak akan membuat perut anakku kenyang. Aku mengusap air mataku dan membulatkan tekad. Mulai besok, tidak ada lagi Sumi si perempuan lemah yang mau dibodohi. Mulai besok, aku harus menjadi singa betina yang akan mengoyak dunia demi kelangsungan hidup anak-anakku. Keesokan harinya, aku pergi ke pasar kecamatan. Aku membelanjakan separuh uangku untuk membeli gerobak bekas, kompor gas kecil, dan bahan-bahan makanan. Aku tidak punya modal untuk membuka toko besar. Jadi aku memutuskan untuk berjualan seblak dan cilok kuah di pinggir jalan raya dekat pabrik garmen. Hari-hari pertamaku berjualan adalah ujian mental yang luar biasa berat. Asap kendaraan, panas terik matahari pantura, debu yang menempel di wajah, dan saingan pedagang lain yang sudah lama berjualan. Belum lagi pandangan meremehkan dari beberapa tetangga yang mencibir. Kasihan ya si Sumi, jauh-jauh kerja di Taiwan pulang-pulang cuma jualan seblak di pinggir jalan, lakinya malah enak-enakan di rumah baru. Tapi cibiran itu kujadikan bumbu penyedap masakanku. Aku pura-pura tuli. Aku bangun jam 3 subuh setiap hari untuk mengulek bumbu, merebus kerupuk, dan menyiapkan dagangan. Bagas, meski masih kecil, dengan sigap selalu membantuku mencuci mangkuk kotor sepulang ia dari sekolah yang baru kedaftarkan kembali. Rini selalu menemani ibuku di rumah, membungkus kerupuk untuk dititipkan di warung-warung. Kami bekerja seperti mesin yang tak kenal lelah. Setiap mangkuk seblak yang kualurkan pada pembeli, aku sertakan senyuman dan sapaan ramah. Ternyata, resep bumbu rempah yang kupelajari sedikit-sedikit saat di Taiwan dipadukan dengan bumbu lokal membuat seblakku memiliki rasa yang unik dan sangat disukai oleh para buruh pabrik. Bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Tuhan memang tidak pernah tidur. Air mata kesengsaraanku perlahan diganti dengan peluh kesuksesan. Warung tenda pinggir jalanku yang awalnya hanya menggunakan satu meja reot, kini berkembang menjadi kedai makan permanen yang cukup luas, menyewa sebuah ruko kecil. Aku mempekerjakan 2 orang tetanggaku untuk membantu melayani pelanggan yang selalu membludak setiap jam makan siang. Kehidupanku berubah drastis. Berkat ketekunanku mengelola uang serupiah demi serupiah, dalam waktu 6 tahun, aku berhasil membeli sebidang tanah di desa. Tidak terlalu besar, tapi cukup. Di atas tanah itu, aku membangun rumah impianku sendiri. Tanpa bantuan laki-laki, tanpa keringat orang lain. Sebuah rumah berdinding bata merah yang kokoh, berlantai keramik bersih, dan yang terpenting, dibangun di atas keringat yang halal dan sertifikatnya atas namaku sendiri. Anak-anakku tumbuh menjadi anak yang cerdas dan sehat. Bagas berhasil masuk ke SMA favorit di kota kabupaten, dan Rini selalu mendapat peringkat pertama di kelasnya. Ibuku yang sudah semakin menua, kini bisa menikmati masa tuanya dengan duduk santai di teras rumah sambil menonton televisi, tanpa takut atap bocor menetes ke kepalanya. Lalu, bagaimana dengan Yanto dan Neneng? Alam semesta memiliki cara kerjanya sendiri yang sangat mengerikan namun adil dalam membalas setiap perbuatan. Kutukanku yang kuucapkan di sore yang kelam itu, perlahan namun pasti mulai menemukan jalannya. Beberapa tahun setelah kejadian pengusiranku, uang haram yang Yanto curi dariku mulai habis tanpa sisa. Gaya hidup Neneng yang sangat boros, sering belanja perhiasan, tas palsu, dan hobi mabuk-mabukan Yanto tidak diimbangi dengan penghasilan yang tetap. Usaha sabung ayam dan judi togel yang Yanto geluti malah membuatnya terjerat hutang besar pada bandar besar di kota. Karena panik dikejar hutang, Yanto mulai menjual perabotan di rumah itu satu persatu. Saat barang di rumah sudah habis, ia berniat menjual mobil minibusnya. Namun ternyata, mobil itu diam-diam sudah digadaikan oleh Neneng kepada rentenir lain tanpa sepengetahuan Yanto. Pertengkaran hebat pun tak terelakkan. Mereka saling memaki, saling lempar barang, saling membongkar aib di depan warga yang menonton dengan sinis. Puncaknya terjadi pada tahun kelima setelah perpisahan kami. Suatu sore, sebuah mobil mewah berhenti di depan rumah hijau itu.
Keluarlah seorang pria parubaya kaya raya dari kota yang ternyata adalah kekasih gelap Neneng. Neneng, yang menyadari bahwa Yanto sudah bangkrut dan tak berguna lagi, dengan tanpa perasaan mengusir Yanto dari rumah tersebut. Ia menggunakan sertifikat tanah atas namanya sendiri sebagai senjata pamungkas. Persis seperti yang Yanto lakukan padaku dulu. Neneng menyewa jasa preman kampung untuk melemparkan pakaian Yanto ke jalanan. Yanto diusir dari istana yang ia bangun menggunakan darahku. Ia pergi dengan hanya membawa selembar pakaian yang melekat di badan. Tertunduk malu ditonton oleh puluhan tetangga yang bersorak menertawakannya. Karma dibayar kontan dengan bunga yang berlipat ganda. Yanto kehilangan segalanya. Ia tidak berani kembali ke keluarganya karena sudah terlalu malu. Ia luntang-lantung di terminal bus kota. Menjadi kuli angkut kasar yang tubuhnya semakin hari semakin kurus dimakan penyakit paru-paru akibat kebiasaan mabuk dan merokok. Ia hidup seperti anjing kurap, tidur di emperan toko, makan dari sisa makanan warung. Nasibnya jauh lebih buruk dari gembel jalanan, persis seperti yang pernah kuucapkan. Hingga tibalah suatu malam yang sangat tenang. Saat itu hujan rintik-rintik turun membasahi bumi. Aku sedang duduk di meja kasir kedaiku, menghitung omzet penjualan hari itu sambil mendengarkan alunan musik pelan. Tiba-tiba, seorang pria tua renta dengan pakaian compang-camping, basah kuyup, dan berbau sangat busuk berdiri di depan etalase kedaiku. Tubuhnya gemetar hebat menahan dingin dan lapar. Aku awalnya tidak mengenalinya. Aku mengambil sebungkus nasi dan bermaksud memberikannya sebagai sedekah rutin. Namun saat pria itu mendongak dan menatap wajahku dari balik rambut gondrongnya yang lepek, tanganku membeku di udara. Pria pengemis itu adalah Yanto, mantan suamiku. Mata kami bertatapan selama beberapa detik yang terasa sangat panjang. Wajah yang dulu tampan dan angkuh itu kini keriput, kotor, dan memancarkan keputusasaan yang sangat dalam. Matanya cekung, tulang pipinya menonjol keluar. Sumi. Panggilnya dengan suara parau yang nyaris tak terdengar, diiringi batuk berdahak yang menyiksa dadanya. Jantungku berdegup kencang. Berbagai memori kelam masa lalu langsung berkelebat di benakku seperti film horor yang diputar ulang. Penderitaan di Taiwan, kelaparan anak-anakku, dan tamparan serta caci maki yang ia berikan di teras rumah hijau itu. Kebencianku yang sempat tertidur kembali mendidih. Ingin rasanya aku mengambil air mendidih dari panci kuah seblak dan menyiramkannya ke wajah pria bajingan di depanku ini. Yanto tiba-tiba menjatuhkan tubuhnya, berlutut di atas lantai keramik kedaiku yang basah. Ia menangis tersedu-sedu, mencium sepatuku. Orang-orang di kedai menatap kami dengan terkejut. Maafin mas. Mi. Maafin mas. Mas hancur. Mi. Mas kena azab Gusti Allah. Neneng nipu mas. Rumah diambil. Mas sekarang gembel. Mas sakit paru-paru parah. Muntah darah terus. Tolong mas. Mi. Tolong terima mas lagi. Biar mas bisa lihat anak-anak sebelum mas mati. Mas nyesal. Mi. Nyesal seumur hidup. Ratapnya dengan suara yang mengiris hati. Sangat menyedihkan dan patetis. Melihat kehancuran yang begitu nyata di hadapanku, melihat orang yang dulu merampok harga diriku kini mengemis di bawah telapak kakiku. Anehnya, kobaran api kebencian di dadaku perlahan-lahan mereda. Bukan karena aku masih mencintainya. Cinta itu sudah mati dan membusuk bertahun-tahun yang lalu. Rasa yang muncul di hatiku saat itu hanyalah rasa kasihan yang sangat hampa. Kasihan melihat seorang manusia yang menghancurkan hidupnya sendiri karena keserakahan dan kebodohannya. Aku menarik kakiku perlahan dari cengkeramannya. Aku berdiri tegak, menatapnya dengan tatapan dingin dan kosong. Bangunlah, mas. Jangan bikin malu dirimu sendiri di depan orang banyak, kataku pelan. Namun nadanya tidak bisa dibantah. Yanto mendongak, matanya penuh harap. Kamu mau nerima mas lagi, Mi? Kita kumpul lagi kayak dulu. Aku menggeleng pelan, senyum tipis yang getir terlukis di bibirku. Tidak, mas.
Pintu rumahku sudah tertutup rapat dan terkunci mati untukmu. Kesalahanmu bukan sekadar selingkuh, tapi kamu sudah mencoba membunuh darah dagingmu sendiri secara perlahan dengan merampas hak hidup mereka. Bagas dan Rini sudah lupa bagaimana wajah bapaknya. Mereka tumbuh tanpa sosok ayah, dan mereka baik-baik saja. Wajah Yanto seketika pias. Tangisnya semakin menjadi, "Tolong, Mi. Mas mau mati di mana kalau bukan di rumah keluarganya sendiri?" "Dengar, Mas." Aku memotong ratapannya dengan tegas. "Aku sudah memaafkanmu. Demi ketenanganku sendiri, demi kewarasanku sendiri, aku sudah memaafkan semua kejahatanmu. Aku tidak lagi menyimpan dendam padamu. Tapi memaafkan bukan berarti melupakan. Dan memaafkan bukan berarti aku harus menerimamu kembali dalam hidupku. Kita sudah selesai. Selesai sampai di sini." Aku berbalik ke meja kasir, mengambil beberapa lembar uang ratusan ribu dari laci, dan sebuah bungkusan besar berisi nasi, lauk pauk, serta baju kaos milik pekerjaku yang tertinggal. Aku meletakkan barang-barang itu di atas meja di hadapannya. "Ambil uang ini untuk biaya berobatmu ke puskesmas. Ambil makanan ini untuk mengisi perutmu yang kosong. Ini bukan bentuk cinta. Ini murni sedekah sesama manusia. Setelah ini, pergilah. Jangan pernah berani menampakkan wajahmu lagi di depanku atau anak-anakku. Temukan jalan tobatmu sendiri kepada Tuhan, jangan kepadaku." Setelah mengucapkan kata-kata terakhir itu, aku membalikkan badan dan masuk ke bagian dapur kedai, meninggalkan Yanto yang masih menangis sejadi-jadinya sambil memeluk bungkusan makanan dan uang sedekah itu. Tak lama kemudian, dari celah pintu, aku melihatnya berdiri dengan langkah gontai, berjalan menjauh menembus hujan malam, membawa serta semua penyesalan yang akan menghantui sisa umurnya yang mungkin tak lama lagi. Malam itu, saat aku menutup kedaiku dan berjalan pulang menuju rumahku sendiri yang hangat, aku merasakan kedamaian yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Beban berat di pundakku seolah menguap terbawa angin malam. Kini, aku menyadari satu pelajaran terbesar dalam hidup ini. Kedewasaan sejati bukanlah tentang seberapa keras kita membalas dendam pada orang yang menyakiti kita hingga mereka hancur berkeping-keping. Kedewasaan juga sama sekali bukan tentang menjadi manusia super naif yang menoleransi segala bentuk pengkhianatan dan kembali membuka pintu rumah bagi orang yang telah membakar rumah itu sendiri. Kedewasaan adalah tentang keberanian. Keberanian untuk bangkit berdiri dari kubangan lumpur penderitaan dan penipuan tanpa menyalahkan takdir. Keberanian untuk memeras keringat menjadi emas demi melindungi orang-orang yang tersisa di pihak kita. Keberanian untuk menetapkan batasan yang sangat tegas untuk melindungi hati kita sendiri dari luka yang sama. Dan yang paling penting, kedewasaan adalah tentang melepaskan dendam masa lalu, memaafkan kesalahan demi kedamaian jiwa kita sendiri, namun tetap memiliki ketegasan baja untuk melangkah maju ke depan tanpa harus pernah menoleh ke belakang lagi. Kami telah selamat dari badai terdahsyat itu. Meskipun keluarga kami tidak pernah utuh lagi seperti sedia kala, tapi fondasi kehidupan yang kami bangun sekarang terbuat dari baja kemandirian dan harga diri yang tak akan pernah bisa diruntuhkan oleh pengkhianat manapun.